Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eko Sudarso, STMM, selaku dosen pengajar ekonomi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nur Novitarini dari kelas 01 SMJE 037, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli. Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani, yaitu monos yang berarti sendiri dan polein yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut, secara sederhana, banyak orang yang memberi pengertian monopoli suatu kondisi di mananya ada satu penjual yang menawarkan supli atau barang dan jasa tertentu. Menurut Tati Suharti dan Fatoroji dalam buku Teori Makroekonomi, pasar monopoli adalah suatu pasar yang mempunyai ciri hanya terdapat pada penjual di pasar. Output yang dihasilkan oleh produsen bersifat lain daripada yang lain, unik, tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat, dan di pasar ada rintangan bagi produsen lain untuk memasukinya. Barrier to entry. Dengan demikian, pasar monopoli adalah pasar yang memiliki satu penjual dan menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Ciri-ciri pasar monopoli menurut Sadono Sukirno dalam buku Mikroekonomi Teori Pengantar, ciri-ciri pasar monopoli sebagai berikut. 1. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Dengan demikian, barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain dan tidak berbuat suatu apapun di dalam menentukan syarat jual beli. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan tidak monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip close subtitle yang dapat menggantikan barang tersebut. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Ada beberapa bentuk hambatan kemasukan ke dalam pasar monopoli. Ada yang bersifat legal, yaitu dibatasi oleh undang-undang. Ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Dan ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan secara besar. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu, perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price setter. Yang kelima, ada promosi iklan barang diperlukan. Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan dalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Ada faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Menurut Sadono Sukirno, terdapat 3 faktor yang menyebabkan wujudnya pasar perusahaan monopoli, yaitu 1. Memiliki sumber daya yang unik. Salah satu sumber penting dari adanya monopoli adalah pemilikan satu sumber daya yang unik, istimewa, yang tidak dimiliki oleh orang lain atau perusahaan lain. Dalam suatu ekonomi, monopoli juga dapat berlaku apabila suatu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian besar bahan mentah yang tersedia. Contohnya perusahaan Parmataders Company di Afrika Selatan. Hampir semua pertambangan pertama yang ada di dunia ini dimiliki oleh perusahaan tersebut.
Yang kedua, ada kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah dalam undang-undang pemerintah yang mengatur kegiatan perusahaan. Terdapat beberapa peraturan yang akan mewujudkan monopoli. Peraturan-peraturan yang seperti itu adalah A. Peraturan paten dan hak cipta (copyright). Yang kedua, yang B, ada hak usaha eksklusif yang diberikan kepada perusahaan. Yang ketiga, dapat menikmati skala ekonomi. Keadaan seperti ini berarti suatu perusahaan hanya menikmati skala ekonomi yang maksimum apabila tingkat produksinya adalah sangat besar jumlahnya. Pada waktu perusahaan mencapai keadaan di mana biaya minimum, jumlah produksi adalah hampir jumlah permintaan yang wujud di pasar. Dengan demikian, sebagai akibat dari skala ekonomi yang demikian sifatnya, perusahaan dapat menurunkan harganya apabila produksi semakin tinggi. Pada tingkat produksi yang sangat tinggi adalah harga semakin rendahnya, sehingga perusahaan-perusahaan baru tidak akan sanggup bersaing dengan perusahaan yang terlebih dahulu berkembang. Kelebihan dan kekurangan dari pasar monopoli. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Monopoli yang diberikan pemerintah dalam bentuk penghargaan yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi kalangan perusahaan. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi. Mampu menjaga kestabilan ekonomi dan efisien terhadap produk maupun jasa. Adanya perusahaan lain dengan menawarkan produk maupun jasa yang sama hanya akan membuat siklus ekonomi menjadi tidak stabil. Yang ketiga, melindungi hak kekayaan dari individu. Mampu digunakan untuk melindungi hak kekayaan dari individu dengan potensi melakukan pengembangan serta inovasi meskipun pada akhirnya nanti memang diperlukan dan dibutuhkan agar tetap laku di masyarakat. Kekurangan pasar monopoli. Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu kekurangan pasar ekonomi monopoli adalah memicu munculnya pasar gelap. Ingin tahu lebih lengkap kekurangan pasar ekonomi? 1. Perusahaan bisa bertindak sewenang-wenang. Monopoli karena pasar dikuasai oleh seorang penjual dapat memberi peluang bagi perusahaan tersebut bertindak sewenang-wenang sehingga akan merugikan konsumen. Yang kedua, perusahaan tidak memberi layanan dengan optimal. Adanya kemungkinan perusahaan tidak memberi layanan dengan optimal dan efisien karena perusahaan dapat mengurangi maupun menetapkan harga jual, bahkan perusahaan tersebut mampu memanipulasi kelangkaan produk. Yang ketiga, munculnya ketidakadilan atau diskriminasi. Salah satu kekurangan lain dari pasar monopoli adalah keadilan dari produsen atau penjual terhadap konsumen atau pembeli. Kondisi ini terjadi karena kekuatan produsen yang bersifat mutlak. Dampak positif dan negatif dari pasar monopoli. A. Dampak positif. Yang pertama ada stabilitas harga, yang kedua ada skala ekonomi, yang ketiga penelitian dan pengembangan, yang keempat ada sumber pendapatan, dan yang kelima ada sumber utilitas publik yang penting. Untuk dampak negatifnya, yang pertama harganya lebih tinggi, yang kedua diskriminasi harga, praktik perdagangan yang tidak adil, yang ketiga berpotensi menghadapi depresi, yang keempat eksploitasi konsumen, yang kelima kualitas barang. Kebijakan mengatasi monopoli. Monopoli gagal mengalokasikan sumber daya efisien. Monopoli memproduksi jumlah barang yang lebih sedikit dari yang diinginkan masyarakat dan harganya menjadi lebih tinggi. Mankey mengemukakan bahwa para pembuat kebijakan di pemerintah untuk mengatasi masalah monopoli ini dengan beberapa cara, yaitu meningkatkan kompetensi dengan undang-undang antirus pemerintah, memperoleh kekuasaan atas industri swasta dari undang-undang antirus, kumpulan peraturan untuk mengekang kekuasaan monopoli di suatu perusahaan. Yang kedua, mengatur perilaku monopoli dengan regulasi pemerintah dapat mengatur perilaku monopoli. Contoh mengatur monopoli ialah
seperti perusahaan air dan listrik. Perusahaan-perusahaan ini tidak diizinkan untuk menaikkan semaunya mereka tanpa melihat sebagian berkondisi masyarakat. Yang ketiga, ada kepemilikan publik. Kebijakan ketiga yang digunakan pemerintah untuk mengatasi monopoli adalah kepemilikan publik, yakni mengatur monopoli alamiah yang dijalankan oleh perusahaan swasta. Di sini ada jenis-jenis pasar monopoli yang dapat kamu ketahui, yang dapat kamu temui di Indonesia, yaitu 1. Monopoli alamiah. Jenis monopoli alamiah ini lahir dan tumbuh secara natural karena didukung iklim dan lingkungan tertentu. Misalnya, karena cakupan pasarnya terlalu kecil sehingga hanya bisa mengakomodasi satu penjual saja. Monopoli alamiah juga bisa terjadi apabila potensi keuntungannya tidak terlalu besar. Jadi, hanya ada satu perusahaan yang tertarik untuk menjual produk atau layanan tersebut. Yang kedua, ada monopoli ilegal. Jenis monopoli lainnya, yakni monopoli legal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini ditetapkan oleh pemerintah, sehingga telah diatur bahwa hanya ada satu perusahaan yang boleh menguasai hidup orang banyak. Yang ketiga, ada monopoli lokal regional. Monopoli lokal regional merupakan jenis perusahaan monopoli yang hanya memasarkan produk atau layanan secara terbatas, mencakup area tertentu saja. Keuntungan dengan adanya pasar monopoli. Terdapat pertentangan di ahli-ahli ekonomi di dalam menilai apakah monopoli memberi perangsangan dalam mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi. Sebagian ahli berpendapat perkembangan teknologi dan inovasi akan terhambat apabila terdapat kekuatan monopoli. Sedangkan sebagian lagi berpendapat monopoli akan memberikan dorongan kepada perkembangan teknologi dan inovasi. Alasan kedua pendapat tersebut yaitu pandangan pertama, monopoli tidak merangsang inovasi. Golongan ini berpendapat bahwa monopoli tidak merangsang teknologi dan inovasi, melandaskan keyakinan kepada pandangan bahwa ketidakadaan persaingan menimbulkan keengganan kepada pelaku monopoli untuk melakukan perubahan. Tanpa adanya persaingan, monopoli perlu gelisah akan kehilangan pasar, mengalami kerugian dengan tidak melakukan perubahan terhadap teknologi dan berinovasi karena perusahaan lain tidak akan masuk ke industri tersebut. Yang kedua, ada pandangan monopoli merangsang inovasi. Golongan ini berpendapat bahwa monopoli akan mendorong perkembangan teknologi dan inovasi didasarkan kepada dua alasan, yaitu perkembangan teknologi dan inovasi adalah salah satu cara untuk mengurangi biaya per unit dan meninggikan keuntungan. Berarti kemajuan teknologi dan inovasi bukan saja menambah keuntungan perusahaan, tetapi kesejahteraan masyarakat. Memiliki teknologi yang lebih baik dari perusahaan lain, ada kalanya sumber dari terwujudnya monopoli. Dengan demikian, untuk perusahaan-perusahaan yang memperoleh kekuasaan monopoli dengan cara itu, mengadakan penyelidikan dan pengembangan teknologi secara terus-menerus merupakan syarat penting untuk mempertahankan kekuasaan monopolinya. Demikian presentasi mengenai pasar monopoli, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.